Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Masih baik. baik. Masih semangat? Masih. Masih Alhamdulillah sehat ya. Sehat. sehat. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Ya, tetap di rumah saja ya, tidak boleh main. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong Ketua kelas, Mas Faiz, mimpin doa dulu. Silakan Mas Faiz. Untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Faiz. Semoga dengan pembacaan doa kita pada pagi hari ini, kegiatan pembelajaran tatap maya pada pagi hari ini berjalan lancar dan sesuai, juga akan menghasilkan sesuatu yang berguna buat kita. Demikian ya, terima kasih. Yang berikutnya, Bu Eni absen dulu kehadirannya. Ini di layar Bu Eni terlihat ada 26, ada Bu Heni dan teman-teman ya. Berarti hanya ada 24 yang hadir. Tadi pagi yang sudah izin sama Bu Heni, Mas Raihan. Ya, Mas Raihan itu bulu tangkis. Ya, ada kegiatan bulu tangkis begitu. Yang lainnya tidak ada, belum ada izin. Mungkin nanti menyusul sambil kita pembelajaran begitu. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalian sungguh luar biasa, masih siap untuk kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, masih ingat pembelajaran kita sebelum hari ini? Materi kemarin, materi apa ya anak-anak? Struktur dan Struktur apa? Teks apa? persuasi. Struktur dan apa? Dan bahasa. kaidah bahasa persuasif. Baik, terima kasih kalian sudah mengingat materi yang kemarin. Hari ini pagi ini kita akan belajar tentang menulis teks persuasif dengan KD, menyajikan teks persuasi secara tertulis dan lisan. Manfaatnya apa? Untuk menulis teks persuasif itu agar pembaca atau pendengar yang membaca dan mendengar apa yang kita ungkapkan itu untuk percaya dan mau melakukan apa yang kita tulis dan apa yang kita bacakan. Demikian. Nanti penilaiannya ada 2, secara tertulis di ini. Nanti penilaian secara tertulis itu secara berkelompok menyusun teks persuasif dengan kerangka struktur. 4 struktur teks itu berkelompok. Nanti satu anak itu hanya kebagian 1 struktur saja, 1 paragraf, minimal 3 kalimat. Seperti itu. Dikirimkan di WA grup kelompok, grup kecil, tidak grup kelas, grup kelompok yang grup kecil. Penilaian yang kedua yaitu penilaian secara lisan. Nanti kalian merekam teks persuasif tadi selama 1 menit, merekam sendiri, kalau bisa dilihatkan layar, nanti dikirimkan di Classroom. Bila Classroom mengalami hambatan, boleh wapri dengan Bu Heni, atau kalau pede, kalau percaya diri, boleh dikirimkan di WA grup. Gitu nggih. WA grup kelompok boleh, WA grup kelas boleh. Tapi kalau enggak pede, ya dikirimkan ke Bu Heni. Seperti di Classroom kan nanti yang melihat hanya Bu Heni, begitu. Selama kegiatan nanti juga ada penilaian sikap. Jadi nanti yang keaktifan, terus apa yang nyelemong, tapi insya Allah ya enggak, maksudnya ada yang berkata-kata kurang baik atau segala macam,
yang disiplin, tepat waktu, nanti ada penilaiannya tersendiri untuk penilaian sikap, baik atau amat baik. Jangan sampai cukup ya, apalagi kurang. Demikian. Terima kasih. Sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Siap. 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 Siap, Bu. Baik. Alat tulisnya sudah disiapkan, buku tugas? Karena kita akan melihat dulu tayangan sebelum kita akan mengerjakan proyek menyusun teks persuasif. Sudah ya. Baik, kita lihat dulu videonya tentang isu yang akan Bu Heni sampaikan. Selamat datang Mas Nur Muki, alhamdulillah sudah hadir. Berarti 25. Baik, ini nanti dari video ini proyek kita bersama, nanti kalian akan menyusun sebuah teks dari kerangka, dari strukturnya. Jadi nanti masing-masing anak cukup nomor absen kecil, berarti menyusun struktur yang pertama. Paham ya? Nanti yang nomor berikutnya berarti selanjutnya seperti itu. Jadi ada yang menyusun 2, minimal 3 kalimat. Terima kasih Mbak Yemina, sudah terlihat siap sekali kamera. Baik, Bu ini lihatkan videonya ya, siap ditonton? Siap. Siap. Video berikut. Siap. Silahkan kita ulangi dulu dari depan. Ya. Ada pengendara sepeda motor yang berbonceng 4 orang berjalan dengan ugal-ugalan dan tidak menggunakan helm. Kami pun langsung memberhentikan kendaraan tersebut. Suratnya lihat. Teman. Mana? Mana surat-suratnya? Karena tidak membawa STNK, akhirnya pengendara tersebut sempat menelpon keluarganya dan meminta kepada keluarganya untuk membawa STNK ke lokasi. Kenapa boncengan berempat? Halo, ke depan DKN deketan. Iya, deket tahu. Kenapa boncengan berempat? Kalau motor buat berapa orang? Hah? Sepertinya pengendara motor tersebut masih di bawah umur. Belum punya SIM ya? Masih belum punya, cuma STNK doang sama mobil. Udah nggak punya SIM, nggak bawa STNK-nya. Udah berempat. Hah? Panggil apa? Kakak. Udah salah, panggil kakak lagi. Motornya saya ambil. Ya, sama datang itu orangnya. Kalian baris dulu sini. Dan untuk membuat mereka jerah, kemudian saya memberikan hukuman. Capek, udah Pancasila. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai 4 kan? Mau capek. Pancasila ada berapa? Ada 4. Ada 5. Enggak, gimana saya? Kedua. Salah. 1. Ketiga. Ya elah, ini kenapa saya kayak giniin? Biar apa? Biar nggak diulangi lagi. Bukan buat saya. Kalau ada celaka kayak gimana? Orang tua di rumah gimana? Kemudian saya meminta kepada 2 orang temannya untuk tidak menggunakan kendaraan tersebut. Kamu pulangnya ke sana, naik umum ya, naik umum aja. Jangan boncengannya banyak-banyak banget, 2 orang itu. Buat berapa orang? 2. Ya kalau yang 2 orangnya orang, berarti 2 orangnya lagi siapa? Demikian anak-anak videonya. Sudah lihat ya? Sudah. Baik. Ini yang berikutnya kita lihat LKPD.
LKPD atau lembar kerja yang harus kalian lihat. Tadi tentang apa dulu? Lihat dulu. Tadi tentang apa videonya? Udah. Kenakalan remaja. Remaja yang bagaimana? Yang bagaimana? Naik motor. Naik motor, bonceng 4. Terus yang kalian lihat apa lagi? Tidak memakai helm. Lain lagi. Yang lain lagi? STNK. Enggak bawa STNK. Apa lagi? Nggak punya SIM. Nggak punya SIM, nggak punya STN, nggak bawa STNK, nggak bawa mengendarai nggak motor. pakai helm, naik 4, naik motor 4, perempuan gitu deh. Terus hukum apa tadi? Tidak menggunakan Hafal Pancasila, tidak hafal nggak menggunakan tadi? SIM. Tidak. Nah, makin rugi. Nah, kayak gitu. Nah, ya. Jadi kalian sudah menyimak ya. Baik, kita lihat dulu LKPD yang akan Menyebutkan kalian Pancasila. menghafalkan Pancasila. Hafal tidak? Tidak hafal. Baik. Kita akan lihat LKPD-nya atau lembar kerja. Nanti nomor absen kecil berarti mengerjakan struktur yang pertama. Siap ya? Kita lihat dulu. Bentar, tidak di sini, cancel. Oke. Lembar kerja. Ya, ini lembar kerja kalian. Ini nanti sesuai kelompok berapa. Kalau kelompok 1 ya tulis kelompok 1, kelasnya 8A. Anggotanya ini. Nah, ini kemarin Bu ini sudah minta kalian untuk mencari sumber-sumber ya tentang tadi. Nah, ini hanya sebuah gambar. Ini tadi tautan videonya. Ini gambar yang memudahkan melihat seperti ini. Nah, ini seusia kalian ya, SMP. Kira-kira sudah punya KTP belum? Belum. Belum punya KTP, apalagi SIM. Ya, apa itu SIM? Surat Nah, izin surat. mengendara. Oke. Dari gambar ini, ya, dari gambar ini dan video tadi, kalian coba menyusun sebuah teks persuasif untuk mengajak teman yang lain, ya, untuk mengajak teman yang lain agar tidak menggunakan sepertinya, agar tidak melakukan kegiatan seperti ini, ya. Baik. Nah, nanti kita akan langkah kegiatannya, bentuknya seperti ini. Diberi judul dari tayangan tadi, nanti ditentukannya nanti saja paling akhir. Nanti ke nomor absen kecil, ya, nomor absen kecil dari tayangan tadi, silahkan mengisi bagian pengenalan isu. Apa isunya tadi? Tentang video tadi, nggih? Nah, isunya itu. Terus nomor absen berikutnya, rangkaian argumen. Kalian berpendapat di situ. 3 kalimat saja minimal, disusun dalam paragraf. Terus yang ketiga, struktur ketiga, ajakan-ajakan. Nanti yang bagian ini kalian mengajak dengan baik, dengan kalimat yang baik, ajakan agar bagaimana, seperti itu ya. Yang terakhir, penegasan kembali. Nah, di sini kalian memberi penegasan. Apakah seusia kita itu boleh naik motor, apalagi dengan seperti itu. Oke? Maaf ya, siap anak-anak? Sudah mengerti tugasnya? Sudah. Sudah. Sudah ya, silahkan. Ini untuk mengerjakan proyek ini, menyusun tiap bagian ini, kita sepakati kalian tulis dulu di buku tugas 5-10 menit, 3 kalimat itu setiap bagian, mulanya contohnya absen 1, pengenalan isu, kalian tuliskan di buku tugas dulu, terus nanti difoto, terus dikirimkan di WA kelompok, begitu ya? Siap ya? Siap ya anak-anak? Baik, ini kita mulai dulu, nanti kelompok yang sudah 4 lengkap, baru dipresentasikan atau diberi komentar. Dipresentasikan, diberi komentar, dikirimkan ke grup kelas atau grup besar kelas 8A. Sudah paham? Sudah. Silahkan 5-10 menit kalian mengerjakan, menyusun teks berdasarkan gambar tadi dan referensi yang telah kalian cari sebelumnya.
Silahkan Bu ini tunggu 5 sampai 10 menit sambil melihat di WA kelompok mana yang sudah mulai mengirimkan. Terima kasih. Bu ini tunggu. Silahkan. Tulis dulu. Ya, silahkan tulis dulu sambil Bu ini tunggu. Mbak Wulan baru masuk. Selamat datang, Mbak Wulan, kelompok terakhir ya, nomor absen terakhir, kelompok terakhir. Silakan, kelompok keempat. Berarti ada 26 anak. Sudah masuk. Terima kasih. Silakan. Baik, ini sambil Bu ini lihat cek di WA ya, siapa tahu sudah ada yang mengirimkan. Bu Heni, Dalam. mau tanya, ini Ya. bikin ulang? Bikin ulang? Yang sudah dikirimkan saja. Tidak, Mbak. Oh Yang ya, sudah siap dikirimkan saja. Tidak. oke siap, makasih. Ya. Bu ini lihatkan di anu dulu ya, dilihat di WA mungkin sudah ada. Silakan lihat ini kelompok 4 sudah ada yang mengirimkan? Ya. Ya, kelompok 4 sudah. Kita lihat lagi. Kelompok 1, silakan yang sudah tolong beri komentar emoticon di kelompoknya, ini sudah ada yang mengirimkan. Baik. Silakan beri komentar emoticon senyum atau kasih jempol, silakan. Ini untuk kelompoknya, silakan. Kelompok 2, ya Bu, terima kasih sudah ada yang mengirimkan, silakan. Wah, ini ada yang bentuknya PDF ya. Ini sudah ada yang selesai. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Ya, ini sudah kelompok 3. Kelompok 3, baru 1, yang lainnya tolong. Baik. Baik, ini kelompok 3, baru Mbak Nabila, yang lainnya. Sudah semua ya? Tolong beli emoticon. Iya, ini kelompok 4. Oke, sudah mengirimkan, baik. Kelompok 3, ini sudah memberi komentar, baik. Kelompok 3. Iya. Kelompok 3 selain Mbak Nabila siapa ya? Oke. Kelompok 4 tolong diberi emoticon jempol atau oke, siap. Mbak Marcella, oke. Iya. Sudah siap ini ya, berarti sudah selesai semua. Baik, sudah ngasih jempol, berarti sudah siap untuk mempresentasikan. Baik, untuk presentasi nanti kita di tatap maya saja, kalian membacakan, nanti Bu Heni minta seperti itu. Baik, terima kasih, ini sudah semua. Semua kelompok sudah. Baik, kita kembali ke Meet. Baik, silahkan kameranya dinyalakan. Ya, kameranya nyala karena sudah mengirimkan di WA, kameranya nyala lagi. Baik, terima kasih. Untuk presentasi, nanti untuk kelompok yang lain, silakan memberi komentar, tidak hanya jempol dan senyum. Nanti kalau kemungkinannya pengenalan isunya sama dengan kelompok, nanti yang Bu Eni minta adalah kelompok 1, untuk pengenalan isu, paragrafnya silakan dibacakan. Nanti kelompok yang lain, kira-kira sama atau setuju atau oke, gitu boleh ya? Siap ya? Terima kasih. Kita mulai dulu presentasinya kelompok 1. Silakan pengenalan isu tentang kenakalan remaja tadi. Perwakilan salah satu? Tidak perlu Bu Eni. Siap, siapa? Ayo buka. Oke, Mbak Aska Vidiana. Terima kasih sudah tunjuk tangan. Bu Eni mute dulu, kamu nyalakan ininya, mic-nya. Silakan dibacakan paragraf pertama bagian pengenalan isu. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan nyimak hasil diskusi kelompokmu, terus dilihat nanti kira-kira
ada berbeda atau sama atau sangat berbeda, gitu ya. Terima kasih. Silakan Mbak Aska. Tidak seperti zaman dahulu, sekarang banyak pelajar yang mengendarai motor ke sekolah. Terima Kebanyakan kasih. Oh, itu masih lagi, Mbak. Pengenalan itu saja. Diulang. Maaf, Bu ini salah. Silakan. tidak seperti zaman dahulu, sekarang banyak pelajar yang mengendarai motor ke sekolah. Silahkan, kelompok 2 ada yang menambahi atau hanya sama seperti itu? Silahkan kelompok 2, pengenalan isunya, perwakilan. Kelompok 2, siapa yang membacakan? Mas Haidar, silahkan, tunjuk tangan, mengangkat tangan. Silahkan dibacakan Mas Haidar. Kendara sangat penting untuk diterapkan. Apa? Berkendara? Keselamatan berkendara sangat diterapkan. Oke, terima kasih ya. Keselamatan berkendara sangat diutamakan. Itu kelompok 2. Ini Faizatul Himmah kelompok berapa, Mbak? Tunjuk tangan. 2. Oh, kelompok 2 mau menambahi punya Mas Haidar. Silahkan. Silahkan, Mbak. Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Baik. Kelompok 3, masih pengenalan isu. Silahkan. Kelompok 3. Terima kasih, Mbak Nabila. Silahkan. Kameranya, mic-nya diklik dulu, Mbak. Lupa belum diklik. Dinyalakan dulu mic-nya. Seringkali kita dibuat khawatir saat berdekatan dengan pengendara anak-anak. Itu pengenalan isu dari kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Terima kasih Mbak Nabila. Kelompok 4, untuk pengenalan isunya, mohon. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Mana? Siapa ini tadi? Jemimah. Oke, silahkan Mbak. Terima kasih. Remaja adalah fase perkembangan dari anak menuju dewasa. Fase ini berkisar antara umur 12-18 tahun. Di fase ini remaja perlu dididik agar tidak terjerumus kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang menyimpang dari norma dan agama. Terima kasih Mbak Yemima. Dari keempat kelompok yang sudah presentasi ini tadi, saling melengkapi, betul sekali ya. Dari awal hanya satu, ini saling melengkapi. Terima kasih, ini sudah luar biasa untuk yang pengenalan isu. Berikutnya, untuk presentasi yang berikutnya, silahkan boleh berganti, tidak harus yang tadi ya, anak yang tadi. Untuk yang struktur yang kedua, apa tadi? Pernyataan? Argumen. Silahkan, kita mulai kelompok 4 ya, dari bawah. Silahkan kelompok 4 atau kelompok 1, silahkan. Pernyataan argumen, silahkan. Ayo tunjuk tangan. Angkat tangan. Oke, Mbak Ayunda Putri, silahkan nyalakan mic-nya. Mbak Ayunda, mic-nya belum diklik, Mbak. Ya, sudah, silahkan. Kebanyakan pelajar mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan alat keselamatan bermotor seperti helm. Baik, argumennya itu, banyak yang tidak menggunakan helm. Terima kasih Mbak Ayunda. Berikutnya, kelompok kedua, masih pernyataan argumen. Kelompok 2, 3, atau 4? Silakan tunjuk tangan. Kelompok 2, Mas Faiz? Tidak ada yang mewakili? Kelompok 2? Kelompok 3? Selain tidak memakai helm, tadi apa lagi argumennya? Ayo.
Tidak ada yang tunjuk tangan? Kelompok 2? Oke, Mas Faiz. Terima kasih, Mas Faiz. Pasalnya orang-orang tidak memperhatikan keselamatannya saat berkendara. Parahnya lagi, anak-anak di bawah umur sudah biasa mengendarai sepeda motor. Betul. Anak-anak sudah mengendarai. Baik, terima kasih. Lanjut, tadi ada Mbak Aska yang tunjuk tangan. Silakan Mbak Aska. Dan yang sangat membahayakan yaitu mengendarai motor dengan berboncengan lebih dari 2 orang serta tidak taat kepada rambu lalu lintas yang bisa memicu kecelakaan. Ya, terima kasih Mbak Aska. Mbak Aska sudah 2 kali, Mbak Yemima 1 kali, terus tadi Mas Haidar 1 kali. Ini sudah Bu Eni catat untuk keaktifannya ya. Mas Faiz 1 kali. Siapa lagi yang tadi ini belum? Mbak Nabila 1 kali ya. Oke. Baik, Saya, Bu. terima kasih. Siapa ini? Oh, Ayunda Putri tadi sudah 1 kali. Baik, silakan. Berikutnya tadi ajakan. Yang ketiga yaitu ajakan. Ayo, bagian struktur yang ketiga ajakan. Silahkan membuat kalimat ajakan untuk tidak melakukan seperti yang terlihat pada video. Silahkan, tunjuk tangan. Siapa? Kelompok berapa? Oke, Mbak Hernanda. Terima kasih Mbak Hernanda. Hernanda 1 kali. Akibat kelalaian pengguna sepeda motor pada anak di bawah umur dapat menyebabkan kerisauan pengendara lain. Oleh karena itu, untuk anak-anak di bawah umur sebaiknya jangan mengendarai sepeda motor terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebaiknya, nah, berarti itu mengajak ya, sebaiknya tidak. Oke, sebaiknya tidak mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk mengendarai itu. Terima kasih Mbak Hernanda. Ajakan yang lain? Siapa? Raditya Oktavia. Baik, sama Mbak Kunti. Oke, Mbak Raditya dulu. Raditya, terima kasih. Maka dari itu, masyarakat terutama orang tua untuk lebih memperhatikan dan peduli dalam keselamatan berkendara untuk anak-anaknya. Kenakalan remaja dapat berimbas pada masa depan bangsa berada di tangan mereka. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya lebih waspada dalam memperhatikan tingkah laku anaknya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau internet. Baik, terima kasih Mbak Raditya. Bisa menambahi, orang tua sebaiknya melarang atau mengamati atau yang membonceng seperti itu ya. Baik, ini lebih lengkap lagi. Tadi siapa tadi, Bunga Suci apa Mbak Kunti dulu? Apa Aisyah Nugraha? Silakan langsung dinyalakan saja mic-nya yang ingin bicara. Oke, Mbak Kunti, silakan Mbak Kunti. Kunti. Silakan. Maka dari itu, marilah bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan berkendara. Baik, terima kasih. Untuk mengajak, marilah kita menjaga ketertiban. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Untuk kalimat ajakannya? Silakan Mbak Bunga Suci. Bunga Suci, 1 kali. Ya. Marilah kita menaati aturan berkendara seperti memakai helm, berboncengan tidak lebih dari 2 orang, serta menaati rambu lalu lintas agar tidak memicu terjadinya kecelakaan. Baik, terima kasih. Marilah kita ya, pintar, hebat. Silahkan siapa lagi Bunga Suci? Selain tadi Bunga Suci, tadi Aisyah Nugraha. Jadi Mbak Aisyah? Enggak, Bu. Oh enggak, silakan siapa lagi? Atau mungkin kalimat ajakan? Ada yang mau menambahkan? Atau masih pengen berargumen? Yang tadi argumen-argumen mau menambahkan sebelum ke penegasan kembali? Tidak ya? Cukup ya? Ini sudah jam 9, sudah 30 menit ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk mengajaknya tadi, kalimat ajakannya sungguh luar biasa. Ini yang keempat, struktur keempat yaitu apa anak-anak? Penegasan kembali. Baik, untuk penegasan untuk penegasan kembali silahkan siapa yang mau
atau kelompok. Oh, ini Fatih sama Bestial sudah. Silakan. Ini Mas Fatih apa Mbak Fatih nih? Mbak Fatih sama Mas Bestial sudah siap. Baik, terima kasih, silakan. Mas Fatih, Mbak Fatih itu kelompok kedua ya Mbak? Bestial kelompok pertama, silakan. Silakan Mbak Fatih untuk penegasan kembalinya satu kali. Merupakan sifat keakuan dan mulai meningkatkan tingkat kemawasan diri. Keselamatan selama di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Oke, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Itu penegasan dari Mbak Fatih. Sip, hebat sekali. Mas Bestial, silahkan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan etika yang baik kepada anak-anak. Sip. Oleh karena itu, peran orang tua sangat, ini dari orang tuanya ya, wah, hebat sekali. Jadi ini ya, ini anak-anak sudah hebat berini. Ini tadi sebelum Zerafim itu ada Mbak Marcel. Mbak Marcela, silakan. Untuk penegasan kembali, sudah angkat tangan. Silakan Mbak Marcel, satu kali. Sehingga dapat menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Oke. Sehingga dengan keadaan seperti itu, kita dapat menjaga keselamatan kita, diri sendiri, juga orang lain. Sip, ini penegasan yang luar biasa. Tadi siapa? Mbak Yemima dulu apa Mbak Faizatul? Kita Yemima dulu nggak Mbak? Iya. Rangkaian argumen. Oh, milih yang rangkaian argumen, berarti yang kedua. Silakan Mbak Yemima. Kenakalan remaja pada umumnya disebabkan oleh ketidakperhatian orang tua dalam mendidik anak dan juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang paling sering terjadi di kota besar di Indonesia adalah banyaknya remaja di bawah umur yang sudah mengendarai sepeda motor. Meski dianggap sepele, namun hal ini memiliki dampak negatif, yaitu maraknya balap liar, pemotor ugal-ugalan, dan bahkan bisa mengancam keselamatan karena tidak taat pada rambu lalu lintas, seperti yang terjadi pada remaja di Seragen, di mana 6 remaja berboncengan sepeda motor. Hal ini tentu mengancam keselamatan remaja tersebut dan pengguna jalan lainnya. Berita tersebut menjadi viral di media sosial. Baik, terima kasih. Ini tadi argumennya, pengaruh lingkungan, pengaruh kurang kasih sayang. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Mbak Yemima tentang argumen-argumen, terus adanya balap liar, terus adanya geng motor. Tadi juga menyajikan data tentang naik motor bonceng 6 yang mengalami kecelakaan di kota Seragen, kota kita. Wah, ini sangat luar biasa untuk mencari browsingnya. Terima kasih Mbak Yemima, luar biasa. Yang lain tadi Mbak Faizatul, silakan. Oh, baru bergabung kembali. Silakan Mbak Faizatul. Tidak jadi atau yang lain mau penegasan kembali? Silakan. Siapa yang mau lagi? Sudah cukup? Mbak Marcel masih mau mengungkapkan lagi? Oh tidak. Rangkaian Sudah argumen. Ya? Oh mau rangkaian argumen. Terima kasih Mbak Marcel. 2 kali. Silakan Mbak Marcela. Masih mau rangkaian argumen. Mengendarai sepeda motor memerlukan persyaratan kedewasaan, yaitu seperti pemahaman rambu lalu lintas dan etika berkendara di jalan raya. Hal ini yang belum dimiliki anak SMP. Apalagi usia SMP belum bisa mendapatkan SIM. Nah, terima kasih, argumennya betul sekali. Belum memahami, belum dewasa, apalagi anak usia SMP belum memiliki SIM. Terima kasih, Mbak Marcela, sungguh luar biasa. Sudah cukup untuk kita presentasinya? Baik, itu tadi presentasi atau teks yang kita susun. Ya. Nah, kalian mencoba tadi yang sudah ada di grup kelompok kecil, kalian kelompok kecil sudah ada di kelompok kecil, dan ini tadi kita sudah mendengarkan beberapa presentasinya perwakilan dari penegasan, dari pengenalan isu, dari rangkaian argumen, dari pendapat, terus dari
penegasan kembali, silahkan kalian tata, beri judul, terus mencoba melisankan atau dibacakan, direkam dengan HP, ya, direkam dengan HP selfie seperti itu, dengan HP begini, silahkan direkam 1 menit, lebih boleh, tapi minimal 1 menit, diberi judul, diungkapkan teks persuasif tadi tentang berkendara, tentang argumen tadi, tentang isu-isu yang berkendara lewat 4 tadi, terus argumennya bagaimana, terus pendapatnya kalian bagaimana, ajakannya seperti apa, terus diberi penegasan sebaiknya bagaimana yang tadi, kita susun, kalian susun yang sudah ada di kelompok, boleh persis dengan yang ada di kelompok, karena itu kan kita sudah bekerja bersama, silahkan. Boleh kalian mengungkapkan kembali seininya kalian, sekreatif kalian, boleh direkam ya, direkam ya, dan dikirimkan di classroom, di PPL 3, tugas PPL 3, siap ya? Silakan berlatih merekam. Nanti boleh ditunggu di classroom. Kalau nanti yang di classroom mengalami hambatan, kalian boleh kirimkan di WA kelompok atau di Wapri Bu Eni jika tidak pede. Sebenarnya kalau kalian pede ini Bu Eni kasih penilaian dulu ya. Kita presentasikan dulu, kita lihat dulu presentasinya sebentar. Cancel. Bentar. Ini tadi. Maaf. Ini bentar, ini penilaian kelompok dulu. Nah, ini tadi presentasi kelompok itu skornya ini terlihat anak-anak. Nah, ini skornya. Nah, ini tadi ini penilaian kelompok nggih, perencanaan, pengumpulan data, ya. Ini analisis sesuai struktur, nanti bobotnya dari masing-masing itu 3. Itu totalnya ada 39. Ya. Ini tadi sudah kita susun, nanti ini secara tertulis, ini bobotnya. Nah, jika langkahnya lengkap poinnya 3, jika kurang lengkap 2, jika tidak lengkap itu nilainya 1. Kalau tadi dari hasil presentasi, insya Allah anak-anak ada di kriteria 2 dan 3. Nanti untuk nilainya akan Bu Eni cek nanti. Seperti ini, nggih. Terima kasih, selamat kalian yang untuk tertulis sudah luar biasa. Poin kriteria di antara 2 dan 3 dari kelompok yang sudah kalian utarakan dan ada di classroom. Kita yang stop dulu. Ya, kita lihat dulu untuk yang individu yang akan kalian coba berikutnya adalah individu ini. Silakan. Nah, untuk yang individu nanti kalian melisankan, mempresentasikan secara lisan, ada persiapan presentasi, ini daftar nilainya, ada pelaksanaan presentasi, ada kegiatan, ada jumlah skor. Nah ini, rubriknya seperti ini. Siap apa enggak? Ada salam apa tidak? Berbicaranya jelas. Itu nanti skornya 3. Kalau hanya 2, ya 2. Kalau cuma 1, 1. Jadi ada, oh sudah siap, tampil siap di depan kamera. Terus ada salam, assalamualaikum, selamat pagi. Terus berbicaranya jelas di HP itu terdengar jelas. Mengajak kendaraan itu jelas, itu nggih. Yang kedua, pelaksanaan presentasi. Nah ini, menyampaikan teks persuasi dengan urut sesuai strukturnya. Yang kedua, lancar, tidak AO, tidak berhenti. Terus yang ketiga, ada gaya. Kalau mau mengajak kayak Bu ini kan kadang begini-begini. Monggo, atau hanya diam saja boleh. Yang ketiga, kegiatan akhir presentasi, ada menyimpulkan teks persuasinya, ada menegaskan kembali. Sebaiknya kita, karena ini di usia kalian, yang untuk poin B ini, itu langsung ke kita, atau ke, seusia langsung, menegaskan kembali, sebaiknya kita tidak menggunakan, atau bagaimana itu, ada bahasa-bahasa, sebaiknya saya, atau seusia kita, itu ada seperti itu, nanti poinnya itu untuk menegaskan kembali di situ. Yang ketiga adalah menutup dengan salam. Terima kasih, wassalamualaikum
atau terima kasih. Demikian uraian dari teks persuasi saya. Selamat pagi. Ada itu intinya untuk salam penutup. Paham ya anak-anak? Paham. Untuk latihan itu Bu Eni coba nanti rekamannya 1 kali merekam. Walaupun kalian latihan berulang kali, tapi yang dinilai 1 kali merekam, tidak perlu diedit video. Jadi 1 kali merekam selesai, salam sampai salam penutup. Bu Eni tunggu 5 menit untuk kalian mengirimkan di WA, di Classroom atau di Wapri. Terima kasih. Silakan Bu Eni tunggu. Ya, silakan berlatih. Kamera boleh dimatikan karena untuk kalian belajar merekam. Silakan Bu Eni tunggu sambil melihat siapa yang sudah mengirimkan di Classroom dan di WA. Bu Eni lihat dulu ya. Baik, terima kasih. Bu Eni lihat dulu. Bentar ya, kita lihat dulu apakah sudah ada yang mencoba dikirimkan. Kita lihat dulu. Di WA dulu. Apa ini? Oh, ini sudah ada. Ada yang japri. Destiel, oke. Oke, sudah ada yang mengirimkan? Anak-anak yang sudah mengirimkan, boleh dilihat bersama-sama untuk sebagai contoh ya. Siap ya yang sudah. Ya, ini yang di WA tadi yang Bu Eni cek sudah ada 3. Ini Bu Eni lihat di Classroom dulu. Oke, kameranya boleh dinyalakan kembali yang sudah, yang belum boleh tidak menyalakan kamera untuk masih berlatih. Oke, kita lihat yang di Classroom dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Di Classroom dulu. Silakan yang sudah mengirimkan boleh dinyalakan kameranya biar nanti terekam. Terima kasih sudah ada 20 yang menyerahkan padahal hari ini hadir 24 enggak jadi 26 yang di WA 3. Berarti masih ada 3 anak yang belum. Oke. Ini boleh dilihat siapa yang PD mau yang sudah mengirimkan ini, boleh Bu Eni buka siapa? Mbak Nabila, boleh Bu Eni buka dan berbagi dengan teman? Mbak Boleh. Nabila, boleh Bu, terima kasih, kita buka dulu. Ya. Terdengar anak-anak? Pak, tidak Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak. 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 Terdengar? Dengar. Terdengar, oke. Ini berarti Bu Eni mic-nya Bu Eni cabut saja. Terdengar. Yaitu seperti berboncengan 3 orang. Tidak menggunakan helm, bercanda sambil berkendara, dan menyalip seenaknya. Mengendarai sepeda motor memerlukan prasyarat kejelasan psikologis, yaitu seperti pemahaman rambu lalu lintas dan etika berkendara di jalan
Hal inilah yang belum dimiliki oleh anak usia SMP. Apalagi usia SMP belum bisa mendapatkan SIM. Oleh karena itu, marilah kita patuhi aturan-aturan saat berkendara, sehingga dapat menjaga keselamatan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, tadi videonya juga terlihat tidak anak-anak? Videonya tidak terlihat. Videonya tidak terlihat, tapi suaranya terdengar. Suaranya dengar. Iya. Ya, tadi ternyata ada di ininya Bu ini. Suaranya terdengar. Ya, Bu ini minta maaf. Apa namanya? Video di sini terjadi kesalahan berbagi begitu. Jadi Bu ini minta maaf. Ya, tapi suaranya terdengar. Ya, itu tadi contoh dari Mbak Nabila. Ada yang mau lain ditampilkan? Silakan yang mau. Ini masih ada waktu sebelum kita akhiri. Ya. Siapa? Mbak Faizatul? Mbak Aska? Siapa yang mau? Malu apa tidak? Ianya ya, siapa ini yang mau ditampilkan? Halo, anak-anak. Saya tidak apa-apa, Bu. Hah? Tidak mau? Ya, Saya, sudah. Bu. Saya Bu, siapa tadi? Aska. Aska di mana kirimnya? Di WA atau di Classroom, Mbak Aska? Di Classroom. Mbak Aska di mana? Di WA. Di WA. Oke, kita lihat dulu di WA yang salah. Oke, Mbak Aska, kita coba punya Mbak Aska. WA. Ini Mbak Aska? Iya. Bukan, itu punya saya, Bu. Ya sudah, ini aja. Terdengar? Tidak. Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Nah, iya ini sudah full nih. Tuh, sudah full suaranya Bu ini tuh. Ini di sini sudah full soundnya. Ternyata tidak terdengar hasilnya, ya Mbak ya. Berarti kurang jelas. Berarti nanti dalam penilaian, oke? Seperti ini maksudnya Bu ini. Ini nanti hasil rekamannya yang dikirimkan ke Bu ini kalau kurang jelas, berarti di poin keberapa tadi nilainya ada yang kurang begitu ya? Paham ya maksudnya Bu ini ya anak-anak? Paham. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Ya, kita stop aja. Kita kembali ke sini. Baik, terima kasih. Ini sudah 9.20. Kita akhiri saja. Baik, karena masih ada beberapa. Itu tadi untuk menguji hasil baik. Dari penilaian kelompok sudah ada, tinggal nanti Bu ini cek untuk memberi skor. Ini tadi yang sudah lengkap semua dan sudah mempresentasikan dengan baik. Pemberian skor tadi Bu ini di antara 2 dan 3 ya, tidak ada yang 1 karena semua ada yang kurang, ada yang lengkap, tapi tidak lengkap tidak ada. Jadi hanya di poin 2 dan 3 untuk penilaian kelompok. Untuk yang individu, dari contoh Mbak Nabila tadi sudah terlihat jelas, walaupun videonya itu salah Bu ini yang share. Untuk yang tadi yang dari WA, Mbak siapa tadi, itu suaranya itu kurang jelas, tapi mungkin nanti di Bu ini juga terlihat jelas. Terima kasih Mbak Nabila dan tadi Mbak siapa tadi ya Mbak, selain Mbak Nabila siapa tadi yang di WA? Saya, Bu. Oke, Mbak Radistia ya. Ya, sama Mas Destia. Terima kasih. Tolong kameranya dinyalakan dulu. Ini masih direkam. Ya, kameranya dinyalakan dulu. Ini masih direkam. Ini untuk kegiatan penutup. Ya. Baik. Yang belum mengirimkan tadi ada 3 anak. Silakan. Yang tidak hadir atau tidak mengetahui kegiatan ini, ya tidak apa-apa. Nanti Bu ini terima untuk waktu yang berikutnya. Ya. Yang hari ini hadir
kurang 3 nanti tetap Bu Eni tunggu hari ini. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini sungguh luar biasa. Yang kegiatan berikutnya adalah kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak? Apa kesimpulannya? Kita belajar apa hari ini? Aturan berkendara. Struktur kaidah. Struktur kaidah. Terus menyusun, menulis. Struktur kaidah. Menulis apa? Menulis teks persuasif. Menulis teks persuasif sesuai struktur dan kaidah dari video tentang berkendara. Baik, terus kalian juga mengumpulkan bahan atau referensi dari browsing-browsing, begitu ya. Baik, ini Bu Eni lihatkan dulu. Baik. Pembelajaran hari ini ya, pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang tema tadi atau rujukan utama tadi tentang apa temanya? Struktur kaidah teks persuasif. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Baik, temanya tentang kenakalan remaja. Video proyek kita adalah tentang kenakalan remaja. Judulnya bisa kalian tentukan sendiri. Ada yang kenakalan remaja, ada yang judulnya apa tadi, berkendara, keselamatan berkendara. Judulnya beda-beda, tapi temanya adalah kenakalan remaja. Yang kedua, materi yang kedua yaitu kita kenakalan remaja. Iya, terima kasih. Yang kedua yaitu menyusun sebuah rincian dari apa? Struktur, pengenalan isi, ya kan? Rangkaian argumen, terus ajakan-ajakan dan penegasan kembali. Iya apa iya, anak-anak? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Yang ketiga, kita mengumpulkan bahan, ada pendapat, ada fakta. Tadi Mbak Yemima menemukan fakta, di Sragen ada boncengan 6, akhirnya terjadi kecelakaan, ada geng motor. Begitu tadi ya Mbak Yemima? Iya, Bu. Iya, Bu. Tadi ada pendapat dan fakta-fakta dari hasil yang kalian browsing. Betul, terima kasih. Yang keempat yaitu mengembangkan teks. Nah, yang mengembangkan teks tadi secara berkelompok, yang dilisankan juga sudah lumayan bagus. Yang dikirimkan di WA tadi juga sudah terlihat tersusun di kalimatnya dengan baik. Ini tadi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Tugasnya yang belum Bu Eni tunggu, masih ada 3 anak. Terima kasih. Hari ini pembelajaran tatap maya sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Tangannya. Jempol dulu dua-duanya. Jempol dulu dan kasih senyum. Jempol 2 dan kasih senyum. Terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak anak-anak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan kasih jempol dan senyum. Menyenangkan tidak anak-anak hari ini? Ayo ditunjukkan. Tunjukkan depan kamera. Terima kasih. Hari ini sangat menyenangkan. Rasanya dengan pandemi begitu ya. Baik. Hari ini pembelajaran teks persuasif telah berakhir. Pembelajaran berikutnya karena dari mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, menyusun sudah selesai 4 KD. Pembelajaran berikutnya adalah penilaian harian teks persuasif. Untuk penilaian berikutnya nanti soalnya 20, bentuknya pilihan ganda di Google Classroom. Itu pertemuan berikutnya. Ya, siap ya. Nanti waktunya 20 menit untuk pertemuan berikutnya. Baik, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, kalian sudah sungguh luar biasa. Sebelum kita akhiri,
Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silahkan Mas Faiz. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Faiz. Baik, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat. Terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini. Jangan lupa walaupun kita belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Tetap ingat 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, Memakai masker, Mencuci tangan. mencuci tangan, Menjaga jarak, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi. Terima kasih. Ingat selalu 5M karena pandemi masih ada di sekitar kita. Kita selalu berdoa jaga kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita tidak hanya tatap maya tapi benar-benar tatap muka di kelas ya Nana ya. Kangen tatap muka di kelas ya? Iya. Iya. Terima kasih. Dari Bu ini bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bu ini hentikan dulu rekamannya, baru kalian boleh keluar. Sebentar ya, Bu ini hentikan dulu rekamannya. Ya, Bu.